لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على البلاغ كتب ويكتب الآمين ودهر الدائم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita selalu diberi kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung dengan pengajian kita halaman 8. Minggu tadi kita lebih sedikit ada beberapa garis, ada baca atau kaliwati atau kau. Ayo kita lihat halaman 8, baris ketiga dari bawah. Itu pembahasannya belum selesai. Terima kasih orang yang memadahkan. Kenapa? Karena ada kaitan yang telah dipelajari dengan yang akan dipelajari. Halaman 8 baris ketiga dari bawah ke atas. Dan bertambah pula barang yang haram dengan dia haid dan nifas. Haram, apa yang haram bagi orang haid, bagi orang nifas, bagi dia ibu-ibu. Apa yang haram? Yaitu puasa dulu. Keluar dari haid, diteruskan berpuasa, nggak boleh, batal. Walaupun beberapa detik lagi, tapi belum sampai waktu berbuka puasa. Keluar dari haid, batal puasanya. Artinya dikabul puasa itu. Urut-urut tak termakan, rapat terminum, walaupun tidak makan, walaupun tidak minum. Jangan sampai kita marah dengan Allah Ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, astaghfirullah jannata wa a'udzu bika minan nar. Sampai ya azim, ya azim, sakarnya basah. Nah, ibu-ibu, bisa nggak berubah jadi ibu? Nah, jawabannya bisa. Hati kalian kesal nggak bu? Yang mengatur hak dari keluarga haid itu biar kamu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Berarti kalau kesalnya sama siapa bu? Nah, itu akibat kalian mau belajar ilmu tauhid. Orang yang kesal, orang yang sedih, orang yang stres, orang yang galau karena baik ada Allah memberikannya itu. Padahal itu bukan kehendak kita. Ada kehendak Allah yang terjadi keluar dari haid tadi. Benar Pak Ewe mengatur hati ini benar. Selama kita kesal, di ketika haid itu keluar, kita sama kesal dengan yang memperbuat terjadinya haid itu. Yaitu kita kesal dengan Allah. Berdosa dulu, tidak berada, tidak beretika kita dengan Allah. Masalah berdosa, Allah itu urusan hati. Hati kita tidak ridho dengan apa yang terjadi. Tauhid mainkan di situ. Ya sudah, batal selesai. Mengqadha'i bayar. Ini dimarahi. Dasar ini keluar sama ini, nggak jatuh. Biar keluar dari haid tidak puasa, tasnya tidak makan, tidak minum, kulit tetap walaupun keluar dari haid pun tetap tidak makan, pun tetap tidak minum. Apabila dia memaksakan diri, itu dia tetap hukum berpuasa orangnya di situ berdosa besar. Kalau kita sudah tahu memang ini batal, kan apa? Tetapi aku baru makan dan minum, menghormati bulan puasa itu tidak berdosa, malah mulia, tapi tetap dihukumkan kita bayar. Suasana hati juga baik-baik.
tidak makan, tidak minum, tidak jadi masalah. Walaupun keluar dari haid, tapi kan hukumnya tetap batal. Apabila tetap dia tanggung keluar 2 menit lagi bangun puasa, keluar dari haid, tetap kalau 20 berpuasa, tanggung keluar. Maknanya ada hukum tanggung. Inilah akibat fikih dipelajari Bapak Ibu, tauhid dipelajari, tasawuf dipelajari. Jangan santai hidup. Hidup terus berjalan, umur terus berkurang. Meninggal dunia angker. Jangan kita buang-buang waktu. Hukumnya dalam kitab gimana lagi? Haram dengan dia. Kemudian lagi yaitu puasa. Nifas bakal puasa. Diteruskan puasa haram. Tapi Pak Ibu zaman sekarang ini banyak perempuan yang mau belajar berhaid, yang mau belajar bernifas. Padahal itu akan terjadi bagi perempuan yang sudah berkeluarga, melahirkan anak, akan terjadi nanti darah nifas. Apalagi Pak Ibu yang kurang ada paham, dikira nifas itu Pak Ibu iya waktu anak lahir anak, bukan. Bukan dari nifas. Dari nifas itu bayi lahir diiringi darah, disebut darah nifas. Mulai darah itu keluar setelah anak lahir diiringi dengan darah, hukumnya itu baru darah nifas. Mulai darah nifas keluar, maka tidak wajib sembahyang, tidak wajib dikabul untuk sembahyang. Sebelum sebelum anak itu lahir ada darah. Itu namanya ciri, darah ciri. Ada orang yang darah kijaman, darah sebagainya, ada darah bercampur lendir, itu dikabul sembahyangnya. Berapa hari perempuan itu sebelum detik-detik melahirkan anaknya itu, sebelum melahirkan anaknya, detik-detik anak melahirkan, sakit luar biasa. Ada sehari semalam, ada 2 hari, ada 3 hari. Itu kita mengumpulkan semua. Karena darah yang keluar sebelum anak lahir bukan darah nifas, juga bukan darah haid. Ciri anak keluar anak selesai. Berarti kita mengkodokan. Pertanyaan, maaf ibu-ibu khusus dari dinding. Sampai habis pian masa nifas, lalu pian mandi wajib habis nifas. Pertanyaannya, adakah terpikir mengkodok sembahyang yang mulai sakit lalu nama di rumah sakit atau sakit paru lalu kada sembahyang? Dihitunglah yang sebelum anak lahir tadi. Dihitung dulu. Nah ada ya ibu-ibu, siapa yang punya istri, ayo perhatikan istri dia. Siapa yang punya anak, perhatikan haidnya. Karena ibu-ibu itu yang mau mengatur kita berbaik. Orang tidak tahu kan disidang di barang masyarakat. Orang tidak tahu, suami orang tidak pernah memberitahu masalah ini. Ujar malaikat suami siapa namanya? Si A bin si A penguat di dalam surga. Pada suaminya mau surga, orang masuk surga itu baik gue masing-masing selesai pemeriksaan silakan masuk. Kada mau kan berimbayan berbarengan masuk neraka, mau kecuali orang yang masuk surga tanpa hisab itu berimbayan loh Rasulullah SAW. Rasulullah pun selesai masuk surga, memasukkan umat ke dalam surga, lari keluar dari surga, mau Rasulullah lagi karena ada teriakan dari umatnya Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu teriakan bergema di dalam api neraka. Keluar Rasulullah dari surga, dihamparkan oleh Jibril, ya Rasulullah, umatmu masih ada tersisa di dalam neraka. Rasulullah yang tahu ada umatnya di dalam neraka. Rasulullah
Cari malaikat keluarkan umatku. Aku tidak ridho sebab umatku pun berada dalam neraka. La arda wahidin umat meninggal. Aku tidak ridho sebab umatku berada dalam neraka. Ribut malaikat penjaga neraka. Itu Rasulullah. Rasulullah ibu ikan yang jangan seorang mengurus umat. Nah ini Pak Ibu yang perlu. Jasa Rasulullah itu ada buat terbatas. Bagaimanapun kita mengamalkan sunnah Rasulullah ada terbatas selamanya. Mudah kita dapat syafaatnya Rasulullah. Amin. Nah ini Bapak Ibu kita harus hati-hati. Hati-hati Bapak-bapak kita disalahkan diri kita. Ibu sudah mengaji, alhamdulillah gue berapa ibu yang punya anak. Nah anak pian yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu beda-beda tuh kasusnya tuh. Anak pertama gue nyaman benar gue dilahirkan, anak kedua gue urung panggilingan gue, anak ketiga gue anak mati gue. Tanya ibu-ibu. Anak orang pertama gue lancar melahirkan gue, anak orang kedua gue operasi gue. Banyak Pak Ibu yang seperti itu. Atau ini gue anak mantan gue sulit, anak pertama gue maksudnya anak pertama yang akan sulit, anak kedua itu kan nyaman sudah, karena sudah pengalaman, anak orang pertama. Yang tidak pas ibu-ibu. Ada kawan sebaya itu kan kamu ada kau puasa batal tapi kamu ini hebatnya agama Islam, bijaksananya Allah Subhanahu wa taala, maha bijaksananya. Kenapa maka perempuan haid, kenapa maka perempuan nifas itu batal puasa tapi wajib minum? Kenapa maka perempuan haid, perempuan nifas tidak wajib sembahyang dan tidak wajib dirokok? Puasa terbaik gue sebulan sekali dan setahun. Sebulan sekali dan setahun. Mengkabul permudah aja. Bekerja pun kawan. Asal jangan ketemu orang berperan datang. Kayaknya seharinya 1 mod. Orang lagi sekitar 2 jari. 1 mod gitu. Seharinya tuh kalau ketemu orang motor 2025 dengan 2026. Kalau ada tambah hari hanya dia orang tuh tak sampai tahun. Seminggu pintu lahir, ada pintu puasa, ada 2. Lalu pian kalau pintunya ketemu 2025 tinggal puasa ada tambah hari ketemu 2026. Maka untuk membayari 2025 yang 7 hari itu 1 harinya 1 liter orang 2 jari atau 1 mon atau seliteran berarti 7 liter puasa tetap dilakukan. Kenapa maka yang itu tadi sampai gitu Ibu. Tapi guru ada memadamkan bayar fidyah aja guru kan perlu dikabul puasa itu hanya 2 orang boleh. Ulun gue itu tidak mengarah jual guru masalah ibadah itu sendiri. 2 aja yang hanya bayar fidyah tidak perlu berpuasa. Orang yang terlalu tua dipaksa berpuasa lemas seperti orang umur 90 ke atas. Tapi ada juga orang umur 90 tahan berpuasa. Ada kalau dipaksa berpuasa lemas, maka tidak bisa lagi baik gue. Maka orang itu seharinya 1 liter. Namanya biar dia. Oke itu dikabul lagi guru. Ada dikabul lagi puasanya. Ini kehendak Allah Ta'ala juga ini. Nah, ya pulang. Ya Bapak Ibu. Dikabul puasanya. Kalau dia itu mampu untuk berpuasa terkabul, tapi kalau lemas, hanya bayar fidyah. Seharinya orang bagi Bapak Ibu seliter atau seliter orang 2 jari.
diganapakan salita. Berarti kalau sebulan dia 60 haban itulah masa 90 ke atas. Namanya masih baik, itu aja dia kurang boleh dari puasa cukup itu dia bagi saya cerita sebulan 30 liter 30 liter semuanya 6 gantang 6 gantang masalahnya satu berisi dikeringin boleh bayarnya, jangan ketemu orang tua tanpa tapi puasa ada perlu karena Tuhan itu benar. Yang kedua, penyakit yang sulit sembuh seperti orang cuci darah, seperti orang kemoterapi Pak Ibu, itu tidak bisa berpuasa, HB-nya rendah, kasihan nanti transfusi darah, lalu dia cukup berpikir saja. Lain pada itu dari buruan, wajib puasa. Itu ada alasan dia kecuali dia menunda memberi pokok berpuasa ketemu Ramadan tahun depan maka puasa tetap dilakukan dari dia juga ditambah denda. Nah ini kalau ada dikaji lebih baik kalau ada pakai ilmu bikin kaji betul-betul karena zaman sekarang ini banyak orang berlemah ilmu fikih ngaji ilmu tasawuf tingkatan tinggi fikih ada fikih itu masalah ibadah, tasawuf itu urusan hati, tauhid itu urusan akal. Hubungan fikih kepada ibadah datang hubungan tauhid kepada keyakinan logika kita, hubungan tasawuf pada hati, ilmu ialah ilmu badan dengan fikih, ilmu ialah ilmu akal kita dengan tauhid, ilmu ialah ilmu hati kita dengan tasawuf. Kalau ada di tempat bahaya. Ini yang diutamakan. Kemudian puasa. Kenapa sembahyang kada wajib? Nah, Allah Ta'ala yang maha bijaksana. Andai kata sembahyang diwajibkan bagi orang haid, lalu dikabul apa sembahyang itu kasihan ibu-ibu. Benar. Sehari semalam 5 waktu haidnya seminggu berapa kabar? Berapa? 35 waktu lah. Ya kalau berarti 35 kali. Nah, berat. Allah Ta'ala maha tahu. Kasihan hambaku. Berat hambaku. Ada wajib sembahyang bagi orang haid. Ada wajib dikabul bagi orang haid. Aku punya Allah Ta'ala. Ghafurur Rahim. Itu pun ada jalan tangan sembahyang. Ada jalan tangan sembahyang. Allah Ta'ala maha bijak. Kenapa maka haid bagi perempuan bukan bagi laki-laki? Kalau laki-laki bisa haid karena jilbab. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Sekalian besar. Kalau ada ini betul. Nah, di sini naik. Kenapa? Haid. Nah, ujian disuruh aku haid juga. Apa? Benar. Karena keluar darah haid itu ini akan ada beritahu, tapi tanda-tandanya ada, tapi keluarnya apa itu ada diberitahu. Begitu kok. Itu haid. Bisa ibu-ibu yang hadir di balik dinding ibu, bisa ada waktu yang sembahyang itu dari haid keluar. Nah, bisa. Makanya laki-laki ada haid. Jadi imam laki-laki haid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Asal desa. Bebentar sembahyang. Napa jadi mau bebentar nih? Kalau aku haid. Hari ini menolak haid hari ini. Nah itu pangkai Allah Ta'ala segala-galanya. Kemudian kita teruskan. Dan apalagi itu tolak. Nah ini kita bahas dulu. Tolak haram dilakukan di ketika istri dalam keadaan haid.
Ini ilmu bagi bapak-bapak. Mengucapkan tolak cerai haram dosa besar, tapi jatuh artinya terjadi sah talaknya ketika mencari istri dalam keadaan haid atau nifas. Sah talaknya, tapi berdosa besar suaminya. Kenapa maka sah tapi berdosa besar? Karena memperpanjang masa iddah talak. Tidak dihitung masa haid, selesai haid baru dihitung ini hari pertama mulai dihitung iddah. Seminggu dia haid, ditalaknya haid pertama oleh suami yang tidak paham agama ini, lalu dia kamu talak istri gue jatuh, sedangkan istri baru haid pertama, artinya hari pertama baru haid, 6 hari ada lagi, 6 hari artinya 7 hari, hari kedua baru dihitung iddah, hari ketiga baru dihitung iddah, sampai habis haid baru mulai hitungan pertama iddah tolak 3 bulan 10 hari bertambah 7 hari, 6 hari bertambah 6 hari, memperpanjang masa iddah. Berat bagi istri, maka haram bagi suami mentalak istri dalam keadaan haid. Mentalak istri dalam keadaan masa nifas dosa besar, walaupun sah talak itu. Tapi guru dinekat ada yang menyaksikan, saksi ada tapi tidak ada, sudah sah terjadinya talak. Makanya ilmu dalam Arab juga ya. Saksi itu Pak boleh menentukan sah tidaknya talak ketika bergulir di persidangan. Karena sang suami minggat, sang suami tidak tahu di mana dia berada, tidak dikomposi, tidak dinafkahi istrinya ini. Lalu sudah beberapa tahun atau setahunan lah tidak dinafkahi istrinya ini. Lalu istri menggugat cerai ke pengadilan. Pengadilan pasti mencari mediasi dulu, nggak ketemu juga. Nikah semalam, nikahnya siapa saksinya, atau 2 orang saksi datangkan agar si saksi ini menandatangan bahwa istri ini sudah cerai lewat pengadilan. Setelah akte cerai keluar baru dihitung masa iddah. Selesai masa iddah, boleh istri ini kawin kembali. Datang suami yang meninggal tadi, saksi turun tangan, istri sampean sudah dicerai lewat pengadilan. Jadi ditentukan adanya saksi. Orang bakal lahir lagi bini di rumah keduaan, anak sekolah, mertua ada, keluar juga keluar rumah kemana, habis orang tua ada juga keduaan bakal lahir ujian suami. Otaklah kita jatuh salahnya. Ada saksi, ada bapak. Nah ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Musibah bagi agama. Selamanya Pak Ibu, hitungan talak itu hilang. Berkisah kawan-kawan, biniku dan talak jatuh. Terjadi apa? Kasusnya terjadi. Berkisah kawan-kawannya, bini kemana? Entah talak jatuh. Kada dibenian guru kalimat talak tidak perlu ada niat. Karena itu talaknya namanya talak sampai nyata sudah kalimat talak. Kecuali biniku ku antar Rasulullah kepada mertuaku. Nah itu kenapa maka diantar? Buyang aku. Dia timur ke mentalakan ada mengantar aja dulu. Kenapa? Anu masa nanti. Jadi talak. Kalau jatuh karena tidak ada niat mentalak, nah ada mengantar aja. Kalau waktu dia mengantar istrinya ke orang tuanya, ke mertuanya, ke orang tuanya istri, niat mengantar itu sudah niat mentalak itu. Tapi guru gimana guru meyakinkan sedangkan dia nggak ngaku?
letakkan korban di kepalanya, ikam bersumpah, bujuk ke ikam ada niat mencerai istrimu waktu mengantar ke orang tuanya. Demi Allah, demi sejarah Al-Quran, aku tidak ada niat menolak. Ada pepandangan, ia sudah pergi bersumpah dengan orang. Berapa nama Allah di Al-Quran yang dijualnya? Apabila dia berdusta bersumpah demi Al-Quran, hanya demi Allah saja sudah bersumpah, tapi dia berdusta. Man halafa bismillah ta'ala maka wajadan Allah dalam kitab Tuhfatul Ghaibi karena itu kawannya sebutkan siapa yang bersumpah demi Allah tapi berdusta mengatasnamakan Allah wajib punya Rasul masuk neraka. Gampang-gampang bersumpah ibu berat kalau ibu. Nah, hati-hati kita bertobat-tobatlah. Marah kita dengan istri, jangan kalimat tolak, jangan kalimat cerai. Ini yang terjadi. Haram mentalak ini dalam keadaan haid atau nifas, karena hitungannya belum berlaku. Tapi soh tolak itu berarti memperpanjang hitungan hari masa ini. Ini rahmatnya Allah dengan umatnya Rasulullah ini. Nah, makanya kita belajar. Kemudian kita yang hadir. Sekarang ini Pak Ibu ulun sedikit ada kebingungan. Bingungnya apa? Ada orang berucap talak tiga itu satu ya. Ulun ini Pak Ibu memahami di mana dari buatnya itu ya Pak. Sekalinya ada dalam kitab Bulughul Maram syarahnya sebelum salam 4 jilid kitabnya ini. Nah ini Bapak Ibu hadisnya talak tiga jatuh satu. Kayak apa maksudnya? Ada hadisnya. Belum bacakan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala talaq Abu Rukanah mentalak Abu Rukanah, nama sahabat Rasulullah SAW. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajim ra'ataka, rujuk ikam kepada istrimu. Qala inni talaqan salasa, ulun mentalak ya Rasulullah talak 3. Inni talaqaha salasa. Lalu Rasul bersabda, "Qala kan alimtu raji'ha." Aku tahu ikam boleh gini itu. Rawahu Abu Dawud wa Abu Ahmad. Tahu kama tamaratu bi majlisin wahidin salatan wa hazina 'alaiha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innaha wahidatun." Coba kalau sekilas ini penting. Sekilas Pak Ibu kita membaca hadis ini, tapi kalau ada berguru memadakan talak 3 jadi 1. Ini hadis sekilas tekstual, teks membaca hadis ini kalau ada berguru baik. Coba kita pahami lagi, dengarin yang baik-baik. Ini dari hubungan antara 3 talak sekaligus saja 1. Abu Rukanah itu sahabatnya Rasulullah. Kalau Abu Rukanah tamra'atahu telah mentalak Abu Rukanah nama sahabat, yaitu Rasulullah bersabda, "Raji' imra'ataka." Rujuk istrimu itu maksudnya berbeda lagi, lain rujuk ditabrak. Pokoknya berkata Abu Rukanah nama sahabat, "Inni tolak salasa." Ulun mentalak ya Rasulullah 3 kali. Ingat kalimatnya 3 kali. Orang kan itu aku tahu ikan mentalak 3 kali. Raji'ha berburikan. Ternyata Pak ini riwayat lain. Ani bin Abbas tahu kata merantau di majlisin wahidin. Nah ini keterangannya.
Abu karena mendak istrinya pengucapan pengulangan 3 kali. Ikam kutala. Itu maksudnya selama tidak berpisah dari majelis, tidak berpisah dari tempat bakal lahir tadi di kamar bakal lahir bilangnya ikam kutala. Fakat waqa'a wahidatan, itu disebut talak satu, pengucapannya aja 3 kali, maka hukumnya talak satu. Makanan, ayo makanan, berbangunan. Itu dalam ilmu nahwu, tauhid, pengulangan kata memperkuat kata yang pertama lalu diulang. Masukkan. Berapa masuk? Nah ini yang maaf jarang dipahami. Ulun malam tadi sampai setengah 2 tahun tadi mulai ngupas masalah ini. Di perpustakaan santai. Kenapa guru di Makabe gak bisa kayak gitu? Demikian. Guru tidak main-main ngupas ilmu itu. Demikian. Walaupun belum orang guru, ada apa-apa. Nampaknya jelas. Setengah 2 yang guru. Biar aja ini guru. Berbagai anjing guru. Aku berbagai anjing. Anjingnya. Nah kayak walid belum tahu, tapi ada melihat. Mau mancing dulu, saya tahu ya biar nih. Biar kayu. Tapi kalau kita membahas ilmu sigar, jangan orang biar kalau kalian makan, tapi bila dunia main, sigar gak makan. Sigar kadang, sigar juga lihat. Pengucapan beberapa kali pengucapan, tapi asal jauh terpisah. Apabila mengucap di kamar, ikam kutala, keluar si istri tadi, keluar rumah, mengucap orang ikam kutala, enggak, harus terpisah tempat. Benar ini dipaksa bahwa talak 3 itu talak 3 sekaligus jatuh satu. Siapa yang mengatakan talak 3 sekaligus jatuh satu? Pahami dulu, apakah pengucapan diulang-ulang atau mengucapkan itu berbeda tempat. Nah itu metode analisa dulu. Itu yang perlu. Jangan langsung talak 3 sekaligus jatuh satu. Harus jeli, hati-hati. Dalam kitab memang ada, tapi cara memahaminya bagaimana? Nah, terus apabila talak 3 dikatakan jatuh satu, nah ini nah. Wahada min ulama Rafidiyah, itu adalah pahaman Syiah. Siapa yang memaham talak 3 sekaligus jatuh satu, itu adalah pahaman Syiah. Syiah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah menghalalkan nikah kontrak. Syiah makin banyak punya istri makin baik, walaupun lebih daripada 4. Ibu-ibu, hati-hati para pemimpin, para pejabat. Kalau kalian mendekati ulama, bukan pimpinan, pemimpin naik, yang berbahaya memimpin. Kalau masukkan jujuran, jangan ulama dekat dengan pejabat dekat dengan ulama. Kalau ulama dekat dengan pejabat, disetel. Kalau pejabat dekat dengan ulama, nasihati. Itu menunjuk. Ayo. Maka rumah itu ada seperti itu.
Dan kita kehilangan ini penting. Kalau ketakutan Pak Ibu, kalau pahlawan Syiah ini kuat, Syiah sudah ada di Indonesia, tapi minoritas masih ada banyak, tapi berbahaya, kita jangan lengah. Kasihan anak cucu kita, hanya Pak Ibu ke depannya. Berkorban ini yang terjadi. Berarti siapa mengatakan talak 3 sekaligus jadi 1 Muhammad Syiah? Hadisnya benar, ternyata majlisin wahidin, majelis yang satu, tempatnya satu, tidak terpisah di ketika terjadi pengucapan tolak atau cerai tadi. Jelas kan? Berarti pengulangan kata kotak, ikan kotak. Dan kalau itu lebih pada 5 lah, nanti talak 5 lah. Tanpa hukumnya kepada satu, karena tidak terpisah. Nah, kalau talak sekaligus jatuh 3, talak sekaligus. Nah, kitabnya ada itu. Allah berkata suami kepada istrinya, ambil balik wasalatan dan akan wahidatan. Ikan bini kau itu talak 3 sekaligus. Ikan ku talak 3. Benar 3 itu aja. Lazimahu atau qabihi minal adadi fil madhhabil arba'ah, maka jatuhlah talak 3 sesuai bilangan yang diucapkannya 3 tadi. Sepakat banyak 4, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini imam ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Keluar daripada pemahaman Imam 4 bukan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ini pahaman yang penting. Gara-gara membawa kita 2 biji ini ya, sekarang sama 2 ini. Kenapa dulu yang tadi nasi gar? Pada tahu juga. Nah, Bapak Ibu, makanya hati-hati. Lalu Pak Ibu ini terjadi. Nah, jadinya nafas. Terjadi nih kurang nih berkisah lawan kawannya. Biniku sudah mau talak jatuh. Jatuh 1. Sekalinya si laki ini memang sama Pak Ibu maaf. Mungkin ada apanya kalau ini. Aku tidak ada rasa lagi. Gak jadi tidak ada rasa. Anak motor ada rasa. Gergetan baik-baik. Ulun baik. Jadi ulun. Karena naik bangun dapat. Ikam wajib menafkahi istrimu selama masa iddah 3 bulan 10 hari. Ikam wajib menafkahi anakmu berapa orang sampai mandiri. Apabila istrimu menyerahkan anaknya kepadamu untuk ikan pelihara, sanggup ikan berpikir ikan lagi karena ini masih masa iddah 3 bulan 10 hari. Tapi kalau kejadian talak ini tidak hilang selamanya, terjadi sudah talak 1 di rumah tangga. Berpikir ikan dahulu sebelum masa iddah selesai. Itu baik masalahnya. Ada sembarangan mengucapkan tolak itu baik-baik. Resikonya berat. Apa beratnya? Nafkahi istri selama 3 bulan 10 hari. Nafkahi anak sampai mandiri. Berat kan? Nah ini jauh. Makanya di pernikahan itu dianulah, dinasihati 5 menit lah. Menasihati 6 apalagi rumah tangganya. Jangan sedikit-sedikit, mudahan sakinah mawaddah warahmah. Beli 5 menit ceramah. Ulun kada selalu hadir ulun minta ada maksud maaf dari panitia siapa aku yang ada di situ. Mana siapa yang baru orang rumah tangga. Ikamlah berdua lah. Ini sudah pilihanmu, kuat hatimu. Ini sudah jadi suamimu, taat dengan suamimu. Ini sudah jadi istrimu, didik dia. Jangan disia-siakan dia. Jangan ada ucap tolak, jangan ada ucap jangan. Kalau bakal lagi cari titik temunya sambil doa mengaji lah, sampai yang kalau bisa berjamaah lah. Apabila ikan berjamaah sampai yang ada mau bakal lagi, karena apabila bakal mau sampai yang ada sambil dia
Carilah berdua saling memproses menyempurnakan. Jangan mencari kekurangan istrimu, jangan mencari kekurangan suamimu. Pandang kelebihannya, tutupi kekurangannya. Nah itu. Apabila dia merasa keasinan, kayak keasinan kan, ada apa? Nah, maka bisa menjawabkan atau kurangilah aminnya sedikit. Oh iya Pak, sampai saya ini aku kan ingat tadi sampai ngomong HP gue sih gue sampai kuliahnya. Minta maaf suami gue, minta maaf aku kan sadar. Ada apa? Ikan ini luar biasa. Kalau mencari kekurangannya di dalam habisnya. Umar bagusnya di kami adanya manoharakan baju doan aku sesuai waktu kuliku padahal kainnya gatal. Masya Allah, orang berumah tanggung ada ilmunya. Jadi sudah sadar bisa buahin aku apa kacungan orang di waktu hari. Kemudian kita sehatannya umur, kalau hajat kita bahas mengikuti insya Allah. Al-Fatihah. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار. اللهم ارزقنا صحة في تقوى، صحة في تقوى، صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل. صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم